Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah cara Tuhan yang tak terduga saat memberikan solusi di masa sulit. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam kitab 2 Raja-Raja 3, ayat 12b sampai ayat 19, disajikan narasi kuat yang menggambarkan pentingnya mencari bimbingan ilahi di saat-saat sulit. Bagian ini diatur dalam konteks kerajaan Israel yang terpecah, di mana Raja Yoram, putra Ahab, meminta bantuan Raja Yosafat dari Yehuda untuk memadamkan pemberontakan orang Moab. Menghadapi tantangan kekurangan air yang parah, mereka mendekati Nabi Elisa, mencari hikmat Tuhan. Saat kita mempelajari konteks ini, kita melihat keputusasaan dan ketergantungan Raja Yoram pada campur tangan ilahi. Elisa, penerus Nabi besar Elia, dikenal karena hubungannya yang intim dengan Tuhan, dan kemampuannya menyalurkan pesan-pesan Tuhan. Raja-raja Israel dan Yehuda ini menyadari bahwa hanya solusi ilahi yang dapat menyelamatkan mereka dari keadaan buruk. Tanggapan Elisa terhadap permintaan mereka memberikan pelajaran mendalam tentang iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dia awalnya menyatakan keengganannya untuk membantu Yoram karena menyadari kejahatannya. Namun, dia setuju untuk bertanya kepada Tuhan atas nama mereka karena memandang muka Yosafat. Elisa memanggil seorang pemusik, dan ketika pemusik itu bermain, kuasa Tuhan turun ke atasnya, dan dia bernubuat bahwa Allah akan menyediakan air bagi tentara dan ternak, tanpa ada angin dan hujan. Narasi ini menyoroti pentingnya ibadah dan peran iman dalam mencari bimbingan ilahi. Penggunaan musik yang dilakukan Elisa selama proses tersebut menekankan gagasan untuk menciptakan suasana ibadah dan penyerahan diri kepada Tuhan. Pesan kenabian yang diberikan oleh Elisa adalah akibat langsung dari hubungan rohaninya dan kemampuannya untuk mendengar suara Tuhan. Sebagai kesimpulan, 2 Raja-Raja 3, ayat 12b sampai ayat 19, menggarisbawahi pentingnya berpaling kepada Tuhan di saat krisis dan mencari bimbingan ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa iman dan ibadah memainkan peran penting dalam menerima arahan Tuhan. Sama seperti iman dan ketaatan Elisa yang menghasilkan penyediaan air secara ajaib di tanah yang kering dan terpencil, kepercayaan kita kepada Tuhan
dapat menuntun kita melewati keadaan yang paling menantang. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat abadi, bahwa ketika kita mencari hikmat Tuhan, dan terbuka terhadap bimbingannya, kita dapat menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita menghadapi ketidakpastian dunia saat ini, kita dapat belajar dari kisah Raja Yoram dan Raja Yosafat, yang meminta bimbingan ilahi melalui Nabi Elisa, karena menghadapi kekurangan air parah di tengah pemberontakan Raja Moab. Elisa awalnya enggan membantu mereka karena kejahatan Raja Yoram, namun demi Raja Yosafat, Nabi Elisa memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan. Respons Tuhan yang tidak terduga mengajarkan kita bahwa solusinya seringkali datang dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Elisa memanggil seorang musisi, dan ketika musik dimainkan, kuasa Tuhan turun ke atasnya, dan mengarahkan Elisa untuk bernubuat tentang air, yang akan menggenangi padang gurun, tanpa memerlukan angin dan hujan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa, dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam keadaan yang buruk, campur tangan Tuhan selalu ada, walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Jawaban Tuhan bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga, melalui orang yang tidak kita harapkan, atau dalam keadaan yang mustahil. Sama seperti Elisa yang menubuatkan pesan Tuhan lewat musik, kita juga harus tetap terbuka terhadap berbagai saluran, yang melaluinya Tuhan berkomunikasi dengan kita saat ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memiliki iman yang tidak digoyahkan oleh keadaan di sekeliling kita, percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang tidak terduga, untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Di saat krisis, kita harus mencari bimbingan Tuhan melalui doa dan penyembahan, seperti halnya Raja Yoram dan Raja Yosafat, yang mencari bimbingan Tuhan melalui Elisa. Kita harus terbuka terhadap solusi atau jawaban Tuhan yang tidak terduga, memahami bahwa jalannya tidak selalu sesuai dengan jalan kita, dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Kita harus menciptakan suasana ibadah, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, memahami bahwa ibadah dapat membantu kita terhubung dengan hadirat Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati terbuka terhadap bimbingan-Mu. Di tengah tantangan hidup, bantulah kami mempertahankan iman kami, agar tidak goyah, dan mencari kebijaksanaan Tuhan. Beri kami rahmat-Mu, untuk terbuka terhadap cara-cara Tuhan tak terduga, dan untuk memuja Tuhan dengan segenap hati kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.